Selamat malam, salam sejahtera bagi kita, salam sehat. Tetap semangat walaupun di situasi pandemi COVID-19 yang belum selesai. Membangun karakter anak bangsa adalah salah satu topik yang sengaja saya ambil karena karakter anak bangsa di dalam situasi COVID pandemi 19 ini diharapkan boleh membantu, menghambat, memutuskan mata rantai daripada penyebaran virus corona. Atau dengan kata lain, partisipasi aktif daripada semua anak bangsa sangat diharapkan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu Undang-Undang Sidiknas, merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 Undang-Undang Sidiknas menyebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini menunjukkan prinsip penyelenggaraan pendidikan karena sesuai amanat undang-undang ini menyajikan prinsip pendidikan secara tajam, jernih, dan netral mengacu pada Pancasila. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini disebutkan bahwa pendidikan diadakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, kultur, dan kemajemukan bangsa kita. Kita tahu bahwa ada 3 lingkungan pendidikan, mulai dari lingkungan pendidikan yang informal, formal, dan non-formal. Lingkungan pendidikan sangat berperan dalam membentuk karakter seorang anak. Saya katakan sekali lagi, lingkungan pendidikan sangat berperan dalam membentuk karakter seorang anak. Ketiga lingkungan ini akan berkontribusi terhadap karakter dan pola perilaku seseorang, mulai dari lingkungan keluarga informal, lingkungan sekolah formal, dan lingkungan masyarakat non-formal. Ini sangat menentukan dalam pembentukan karakter seorang anak. Karakter adalah nilai-nilai yang unik, tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik dan nyata berkehidupan baik, yang terpatri dalam diri dan terjawantahkan dalam perilaku. Karakter secara koheren memancarkan dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa, dan kasa, serta olahraga seseorang atau sekelompok orang. Karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan yang ada dalam kehidupannya.
Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan atau virtues yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai moral dan norma seperti kejujuran, berani bertindak, dapat dipercaya, hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Pengembangan budaya dan karakter bangsa hanya dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan budaya bangsa. Lingkungan sosial dan budaya bangsa adalah Pancasila. Jadi pendidikan karakter bangsa haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, mendidik karakter bangsa adalah mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan hati, otak, dan fisik. Suatu keharusan yang harus terus dilakukan membangun karakter anak bangsa sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa kita, yaitu nilai-nilai Pancasila. Membangun manusia Indonesia berlandaskan Pancasila harus menjadi proses yang tidak boleh berhenti. Pendidikan karakter untuk anak bangsa yang memperkuat nilai-nilai Pancasila dan membangun keadapan dalam diri anak bangsa harus menjadi perhatian khusus. Penguatan nilai-nilai Pancasila untuk generasi muda dari zaman atau di era modernisasi sekarang, di zaman milenial sekarang ini memerlukan contoh nyata yang diawali dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat tempat tinggal peserta didik, dan lingkungan sekolah sampai kepada situasi bangsa dan negara. Pembiasaan atau praktek nilai-nilai Pancasila yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang dicontohkan menjadi panutan untuk generasi muda. Jadi di sini dibutuhkan contoh dari orang yang lebih tua, atau orang yang lebih tua harus memberi contoh tauladan tentang praktek nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi terbuka pasti dapat merespon tantangan zaman yang dinamis, di mana kita setiap warga negara harus aktif, harus responsif, serta berpikir positif dan reflektif dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus fokus pada implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita mengharapkan memiliki pelajar atau profil pelajar Pancasila yang diharapkan dengan ciri-ciri karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, mempunyai sifat sikap gotong royong, memahami kebinekaan, melihat memandang secara global, bernalar kritis, kreatif, menjadi harapan kita semua. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, membangun karakter anak bangsa.
satu keharusan dan yang tidak boleh dihentikan. Terima kasih, tetap semangat, maju jaya Indonesia.